warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Bravo yang beranggotakan 5 orang, yaitu Bravo 1, saya sendiri Dede Sofiana, Bravo 2, Dede Noviana, Bravo 3, Hendra Meliana, Bravo 4, Adis Dia Prianggi, dan Bravo 5, Dila Heritunisa. Perkenankan kelompok kami, kelompok Bravo, untuk melakukan pembahasan terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang mengajukan dispensasi nikah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Ketentuan dalam pasal ini diperbolehkan adanya perkawinan jika sudah mencapai usia yang telah ditentukan oleh undang-undang perkawinan tersebut, dan ditambah lagi adanya dispensasi dari pengadilan sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi, dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria dan wanita. Artinya, apabila pihak pria belum mencapai usia 19 tahun dan wanita belum mencapai 16 tahun, maka para pihak boleh mengajukan dispensasi nikah kepada pengadilan yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. Beda halnya dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang mana di dalam pasal 26 ayat 1 menjelaskan tentang kewajiban dan tanggung jawab orang tua, yang salah satunya mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Dalam hal ini ditemukan adanya ketidaksesuaian di antara Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam hal menentukan batas usia anak. Ketentuan batas minimum serta dispensasi nikah yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah membuka celah terjadinya perkawinan pada usia anak. Batasan ini kemudian menjadi persoalan yang serius di masyarakat ketika upaya perlindungan anak masih disosialisasikan. Diperlukannya harmonisasi antar berbagai sistem hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia agar tantangan legislasi yang timbul akibat disparitas ketentuan hukum dalam persoalan perkawinan anak di bawah umur dapat dijembatani dengan transnasionalisasi hukum dengan menggunakan instrumen hak asasi manusia yang bisa dijadikan referensi batas usia minimum untuk menikah dalam kajian secara sosiologis hukum. Urgensi permasalahan mengenai perkawinan di bawah umur yang menjadi problematika di dalam hukum serta di masyarakat ini pun terkait dalam 3 hal. Pertama, adanya ketidaksesuaian di antara pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan pasal 26 ayat 1 butir C Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, dalam hal orang tua memberikan izin terhadap anak yang masih di bawah umur untuk menikah. Kedua, pertimbangan hakim untuk menetapkan suatu permohonan dispensasi kawin yang diajukan kepadanya yang dilihat dari sudut pandang secara yuridis maupun sosiologis serta alasan-alasan pemohon yang dirasa masuk di akal untuk diberikannya dispensasi nikah tersebut. Ketiga, memperhatikan dampak yang akan timbul di kemudian hari bagi anak yang melakukan perkawinan yang telah melanggar hak anak seperti hak atas pendidikan, kesehatan, tumbuh kembang, dan bebas dari kekerasan seksual. Di sini kami merumuskan 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu apa faktor penyebab terjadinya perkawinan anak di bawah umur. Yang kedua, bagaimana perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang mengajukan dispensasi nikah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Permasalahan yang ketiga yaitu bagaimana perlindungan hukum
terhadap anak di bawah umur yang melakukan perkawinan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Selanjutnya, pembahasan akan dilanjutkan oleh kelompok Bravo yang lain. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya tim Bravo 2 akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya terkait faktor penyebab terjadinya perkawinan anak di bawah umur. Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita di mana umurnya keduanya masih di bawah batas minimum yang diatur oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun batin, serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga ada kemungkinan belum siap dalam hal materi. Di Indonesia, pernikahan dini berkisar 12-20% yang dilakukan oleh pasangan baru. Biasanya pernikahan dini dilakukan pada pasangan usia muda, rata-rata umurnya di antara 16-20 tahun. Secara nasional, pernikahan dini dengan usia pengantin di bawah usia 16 sebanyak 26%, padahal pernikahan yang ideal untuk perempuan adalah umur 21-25 tahun. Sementara untuk laki-laki berkisar di usia 25-28 tahun. Karena di usia itu, organ reproduksi perempuan secara psikologis sudah berkembang dengan baik dan kuat, serta siap untuk melahirkan keturunan secara fisik mulai matang. Sementara laki-laki pada usia itu kondisi psikis dan fisiknya sangat kuat, sehingga mampu menopang kehidupan keluarga untuk melindungi baik secara psikis, emosional, ekonomi maupun sosial. Bahwa berdasarkan hasil penelitian menyimpulkan penyebab utama pernikahan anak yaitu yang pertama, rendahnya akses pendidikan. Kemudian yang kedua, kesempatan di bidang ekonomi. Ketiga, kualitas layanan dan pendidikan kesehatan reproduksi terutama untuk anak perempuan. Dan yang kelima, tingkat kemiskinan juga turut menentukan situasi pernikahan anak. Secara umum, alasan-alasan untuk melakukan perkawinan di bawah umur selalu tidak terlepas dari alasan ekonomi orang tua yang tidak dapat membiayai hidup serta pendidikan si anak. Pergaulan bebas yang menyebabkan anak tersebut hamil di luar perkawinan, adat setempat atau kebiasaan yang mempengaruhi pola pikir si anak seperti yang tidak cepat menikah akan menjadi beban perguncingan atau tidak dianggap laku. Serta alasan lainnya, suatu perkawinan merupakan ibadah sehingga terhindar dari perzinahan. Dari berbagai alasan-alasan tersebut, hendaknya memikirkan dampak-dampak yang menimbulkan pada anak di kemudian hari bila perkawinan di bawah umur tersebut tetap dilakukan. Selanjutnya, faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan di bawah umur secara umum diantaranya yaitu yang pertama faktor kehendak orang tua, yang kedua faktor kemauan sendiri, kemudian faktor adat dan budaya kebiasaan masyarakat setempat, faktor ekonomi, faktor agama, dan yang terakhir faktor pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu pisau bedah yang cukup ampuh dan kuat dalam merubah suatu sistem adat dan kebudayaan yang sudah mengakar di masyarakat. Hal ini terkait dengan banyaknya perkawinan di bawah umur yang terjadi di masyarakat. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur setelah menganggap dirinya sudah dewasa dan sudah dapat bertanggung jawab. Setelah berpacaran beberapa lama selama usia pelajar di bangku SMP, baru tamat SMA atau belum tamat SMA, telah memohon kepada orang tuanya untuk dinikahkan. Dan ada beberapa penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur, yang terutama masalah merasa dirinya telah mampu untuk bertanggung jawab, pergaulan bebas, atau untuk menutupi rasa malu dan dijodohkan, serta yang tadi telah diuraikan menyangkut ibadah.
Selain faktor-faktor di atas, dapat pula faktor pemicu perkawinan di bawah umur, yakni media massa. Di era modern sekarang ini banyak terdapat konten-konten negatif yang dapat dengan mudah diakses oleh anak-anak seperti video porno dan gambar-gambar tidak senonoh melalui internet. Yang salah satunya menjadi pemicu timbulnya hasrat ingin melakukan hubungan seks karena kecanduan melihat video porno. Gencarnya ekspos seks di media massa sekarang ini menjadi salah satu penyebab tingginya pergaulan bebas yang menyebabkan banyaknya anak perempuan di bawah umur yang hamil di luar perkawinan. Demikian mungkin itu pemaparan dari saya, dan untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Saudara Hendra. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas terkait perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang mengajukan dispensasi nikah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Junto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Bahwa pengertian dispensasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah penyimpangan terhadap batas minimal usia perkawinan yang telah ditetapkan. Jadi dispensasi nikah merupakan sebuah bentuk keringanan bagi pasangan atau salah satu pasangan yang belum memenuhi syarat perkawinan yang belum cukup umur. Bahwa dalam Undang-Undang Perkawinan mengatur batas minimal boleh menikah ini karena melihat pentingnya pernikahan dilangsungkan oleh mereka yang telah matang cara berpikirnya atau dewasa, agar mengerti apa tujuan pernikahan tersebut dan ke arah mana pernikahan dibawa. Bahwa aturan batas usia boleh menikah ini diciptakan berdasarkan asas kematangan calon mempelai. Meski demikian, dalam keadaan sangat memaksa, pernikahan ini juga bisa dilakukan atau dilaksanakan dengan izin pengadilan. Bahwa keadaan-keadaan yang memerlukan izin dari pengadilan agama diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Perkawinan, antara lain untuk melangsungkan perkawinan, seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud dalam ayat 2 pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus di atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. Dalam hal adanya perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atau permintaan yang orang tersebut dapat memberikan izin setelah terlebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 pasal ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengajar hukum pidana khusus serta rekan mahasiswa-mahasiswi yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Adis Diaprianggi, saya dari kelompok Bravo. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih karena telah diberikan kesempatan melakukan diskusi untuk menyampaikan pembahasan tentang perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang melakukan perkawinan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.
Di sini saya akan berbicara tentang dasar dari perlindungan anak yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya dua hal, yaitu hak-hak anak dan kesejahteraan anak. Kemudian yang menjadi hak anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak mencakup beberapa hal. Yang pertama, hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Yang kedua, hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang ketiga, hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berkreasi, sesuai dengan minat bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. Yang keempat, setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya. Jika kita melihat dalam pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, terdapat ketentuan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakatnya, dan terlebih lagi adalah bahwa orang tua berkewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Di sini peran orang tua sangatlah penting dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, khususnya mengenai pencegahan perkawinan dini yang dimaksudkan agar dilindungi hak-hak si anak tersebut. Harus menempuh pendidikan terlebih dahulu sebelum menikah. Tidak boleh adanya intervensi dari orang tua atau ancaman kekerasan yang mendorong si anak tersebut untuk menikah sementara usianya belum mencapai 18 tahun seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Dan agar si anak melakukan perkawinan setelah mereka sudah matang dalam hal pola pikir dan usia. Dalam hal mengabulkan permohonan dispensasi nikah, pertimbangan hukum oleh para hakim yaitu melaksanakan apa yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Perkawinan. Tentu harus melihat maksud dan tujuan permohonan pemohon, mempertimbangkan kemudaratan yang akan timbul jika tidak dikabulkan, dan mempertimbangkan kemampuan serta kesanggupan pihak laki-laki untuk dapat menafkahi pihak wanita jika dispensasi tersebut dikabulkan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan merupakan suatu perlindungan hukum bagi si pemohon. Bukan berarti ingin menyampingkan Undang-Undang Perlindungan Anak, akan tetapi banyak pertimbangan hakim secara sosiologis untuk mengabulkan dispensasi tersebut. Contohnya, pihak wanita sudah hamil duluan, maka tidak mungkin untuk tidak diberikan izin untuk menikah. Berdasarkan putusan MK nomor 22 garing PUU strip Romawi 15 garing 2017 yang diumumkan pada tanggal 18 Desember 2018, MK khususnya berkenaan menentukan batasan minimal usia perkawinan bagi perempuan. MK mengabulkan sebagian uji materi pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terkait batas usia perkawinan untuk laki-laki berumur 19 tahun dan perempuan berumur 16 tahun. Langkah ini merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur agar tidak melakukan perkawinan sebelum mencapai batas usia minimum perkawinan yang terdapat di dalam undang-undang. Maka diharapkan agar putusan MK tersebut ini dapat cepat terrealisasi mengingat tingginya angka perkawinan di bawah umur yang kian meningkat tiap tahunnya.
Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi kita bisa menarik kesimpulan dari pembahasan ini bahwa perlindungan hukum terhadap anak yang telah melakukan perkawinan di bawah umur terdapat perlindungan hukumnya dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Dengan adanya perlindungan hukum tersebut, seorang anak yang telah melakukan perkawinan agar mendapatkan haknya sebagai seorang anak. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Khorotunisa dari Bravo 5. Di sini saya akan membahas mengenai contoh kasus atau kasus posisi yang akan kelompok kami bahas mengenai dispensasi perkawinan, di mana kasus yang kami ambil di sini berada di Pengadilan Agama Medan dengan nomor perkara 95/PDT P/2017 PA Medan tertanggal 26 September 2017 yang diajukan oleh MSN umur 44 tahun, beragama Islam, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Medan, di mana MSN ini selanjutnya disebut sebagai pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak kandungnya dengan alasan-alasan sebagai berikut. Yang pertama adalah pemohon merupakan ayah kandung dari RAN yang merupakan hasil perkawinannya dengan istrinya, yaitu S. Yang kedua adalah anak kandung pemohon tersebut bermaksud akan menikah dengan seorang perempuan bernama MR berumur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, tempat kediaman Kota Medan. Yang ketiga adalah oleh karena anak kandung pemohon dengan MR tersebut sudah sangat dekat dan akrab, sehingga pemohon sangat merasa khawatir akan dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, baik ditinjau dari hukum Islam atau kehidupan masyarakat pada umumnya. Yang selanjutnya adalah karena antara anak mereka berdua telah 6 bulan berpacaran, bahkan kedua orang tua mereka sudah menyetujuinya. Selanjutnya berdasarkan kesaksian dari SBM, SBM ini merupakan ibu dari RAN memberikan keterangan bahwa ternyata anaknya tidak lagi bersekolah sekitar 5 bulan yang lalu. Demikian juga calon istrinya yang juga tidak bersekolah sejak 5 bulan yang lalu. Yang seharusnya anak tersebut sudah duduk di bangku kelas 3 SMA, demikian juga calon istrinya. Bahkan ia sering melihat mereka berdua-duaan dan anaknya sering kali berkunjung ke rumah calon istrinya. Sehingga pada akhirnya orang tua mereka sulit menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang dilarang agama, sehingga perlu untuk segera menikahkan keduanya. Nah, oleh beberapa alasan-alasan tersebut, akhirnya yang melatar belakangi pemohon untuk mengajukan suatu penetapan dispensasi terhadap anak kandungnya tersebut, yang saat ini masih berusia 17 tahun, di mana menurut ketentuan hukum yang berlaku, calon suami yang belum mencapai usia 19 tahun maka harus terlebih dahulu mendapat dispensasi pengadilan agama untuk melangsungkan pernikahan. Lalu di sini ada beberapa pertimbangan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pasal 5 ayat 1, yaitu hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Nah, pada perkara atau kasus di dalam putusan Pengadilan Agama Medan ini, pada akhirnya Pengadilan Agama Medan telah memenuhi syarat-syarat material dan formil yang sesuai dengan prosedur permohonan yang berlaku di pengadilan agama, di mana beberapa hal-hal yang jadi pertimbangan oleh hakim diantaranya adalah yang pertama, maksud dan tujuan permohonan pemohon. Yang kedua, dalam hal pengajuan perkara, pemohon sudah benar mengajukan ke Pengadilan Agama Medan. Yang ketiga, majelis hakim telah mempertimbangkan dan meneliti permohonan pemohon. Akankah menimbulkan mudarat apabila perkawinan ditunda sampai anak tersebut dewasa? Lalu, yang ketiga, majelis hakim telah mempertimbangkan pemohon di persidangan tetap pada permohonannya. Selanjutnya, pemohon dapat menghadirkan saksi-saksi sebagaimana diperintahkan oleh hakim. Lalu dalam keterangan pemohon dan saksi serta pengakuan anak pemohon telah ditemukan fakta bahwa ternyata anak pemohon masih di bawah usia, lalu anak pemohon sudah tidak bersekolah sejak 5 bulan lalu, anak pemohon tinggal bersama orang tua kandung, keinginan untuk menikah berasal dari anak pemohon sendiri,
calon istrinya juga menginginkan dilaksanakan perkawinan secepatnya antara anak pemohon dengan calon istrinya sudah 6 bulan lebih berpacaran, lalu orang tua calon istri dan anak pemohon juga ternyata menyetujui perkawinan tersebut, dan pemohon tidak sanggup mencegah anaknya yang terlalu dekat dengan calon istri. Nah, dari beberapa fakta anak pemohon sudah tidak sekolah lagi sejak 5 bulan lalu, dan tidak sekolahnya anak pemohon ini adalah ternyata atas kemauannya sendiri, bukan karena faktor ekonomi dan lain sebagainya. Lalu berdasarkan fakta anak pemohon telah berpacaran dengan calon istrinya, dan hal itu diketahui oleh orang tua calon istri dan pemohon, sedangkan permohonan dispensasi nikah ini baru diajukan pemohon setelah 6 bulan lebih masa berpacaran. Anak pemohon dengan calon istri juga merupakan fakta yang dapat ditarik padanya persangkaan hakim bahwa pemohon telah berusaha mencegah perkawinan di usia muda, perkawinan anak-anak, namun karena dorongan yang lebih kuat dari anak pemohon dan melihat kondisi anak pemohon dan calon istrinya menyebabkan pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah bagi anaknya. Dengan demikian, pemohon telah berusaha memenuhi ketentuan pasal 26 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lalu di dalam persidangan, pemohon telah menyatakan kesanggupannya untuk mengawal dan membimbing kedua anak tersebut setelah menikah. Maka ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tidak terabaikan. Lalu selanjutnya, berdasarkan fakta keinginan pelaksanaan perkawinan ini berasal dari anak pemohon dan tidak ada fakta yang dapat mencurigakan bahwa tujuan perkawinan ini untuk memperoleh keuntungan bagi pemohon atau ayah dari calon istri pemohon atau pihak lain, maka pemberian izin untuk menikah dispensasi kepada anak pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 3 ayat 2 Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Anak atau The Convention on the Rights of the Child. Lalu berdasarkan pasal 6 ayat 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pemberian dispensasi nikah dapat diberikan sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. Lalu di dalam ketentuan hukum Islam tidak ada pengaturan tentang batas usia minimal seorang melakukan perkawinan, tetapi Islam menyerahkan hal ini kepada situasi dan kondisi masyarakat dengan mempertimbangkan 5 kemaslahatan pokok manusia yang harus dipertimbangkan, yaitu kemaslahatan agama, kemaslahatan akal pikiran, kemaslahatan keturunan, kemaslahatan jiwa, dan kemaslahatan harta. Nah, oleh karena permohonan dispensasi nikah termasuk dalam kategori perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 junto pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, semua biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada pemohon untuk membayarnya yang sebesarnya sebagaimana diatur dalam pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Nah, dari beberapa pertimbangan hukum tadi, pada akhirnya dasar hukum yang menjadi pertimbangan oleh hakim Pengadilan Agama Medan dalam memutus perkara dispensasi nikah ialah berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti fakta yang dipenuhi oleh pemohon. Nah, dasar hukum yang digunakan ialah mempertimbangkan ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengharuskan meminta dispensasi ke pengadilan apabila pihak yang ingin menikah tidak memenuhi ketentuan yang terdapat dalam pasal 6 Undang-Undang Perkawinan sebagai syarat perkawinan. Hakim juga telah menemukan fakta bahwasanya dalam memutus perkara ini atau dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan bahwa hakim melihat dari segi kemaslahatan agama. Artinya dengan tidak membiarkan dua manusia yang berlainan jenis bergaul tanpa ikatan perkawinan yang bakal menimbulkan praduga akan terjadi pelanggaran atas aturan agama, bahkan dapat mendorong kepada perzinahan yang menyebabkan perusakan terhadap keturunan dan hilangnya rasa keagamaan. Oleh karena beberapa faktor dan pertimbangan hukum oleh hakim tersebut tadi, pada akhirnya kasus perkara dispensasi perkawinan yang terjadi di Kota Medan ini dikabulkan oleh hakim dengan beberapa pertimbangan tersebut. Sekian penjelasan kasus posisi dari saya. Sebelumnya mohon maaf apabila ada salah kata dan lain sebagainya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, dari pembahasan yang sudah disampaikan oleh kelompok Bravo tadi,
ada beberapa poin yang dapat kami simpulkan. Di antaranya yang pertama yaitu terdapat banyak faktor-faktor yang mendorong terjadinya perkawinan di bawah umur. Faktor internal di antaranya keinginan si anak sendiri, hamil di luar nikah atau marriage by accident, serta pendidikan. Adapun faktor eksternal yaitu keinginan orang tua, ekonomi, menghindari zina, tradisi. Namun ada pula faktor eksternal seperti kecanduan nonton video porno sehingga memicu keinginan untuk memiliki pasangan secepatnya. Maka dari itu, masyarakat perlu menyadari faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan anak di bawah umur tersebut, sehingga masyarakat bisa mengetahui di balik perkawinan di bawah umur terdapat dampak yang harus ditanggung oleh anak secara fisik, mental, maupun sosialnya. Poin yang kedua yang dapat kami simpulkan yaitu perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang mengajukan dispensasi nikah yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebenarnya tidak mencerminkan suatu perlindungan hukum terhadap masyarakat, sebab rendahnya batasan usia yang telah ditetapkan di dalam Undang-Undang Perkawinan nyatanya telah membuka lebih banyak perkawinan anak di bawah umur dengan diizinkannya anak untuk menikah karena telah memperoleh dispensasi dari pengadilan. Undang-Undang Perkawinan seharusnya dapat memberikan perlindungan yang lebih luas dan menaikkan batas usia minimum perkawinan dan diharapkan dapat perdampingan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Suatu bentuk perlindungan hukum yang terdapat di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan wujud yang nyata yang bertujuan agar terpenuhinya hak-hak anak serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi yang bisa saja didapat jika perkawinan di bawah umur tersebut telah dilakukan. Kesimpulan yang ketiga, bahwa analisis terhadap pertimbangan hukum oleh hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah pada penetapan nomor 95-PDT-P-2017-PA-MDN ialah berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti fakta yang dipenuhi oleh pemohon. Dasar hukum yang digunakan ialah pertimbangan ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan. Majelis hakim juga mempertimbangkan bahwa permohonan dispensasi ini dikabulkan dengan tidak melanggar atau menyimpangi ketentuan pasal 26 ayat 1 huruf C Undang-Undang Perlindungan Anak, yang mana orang tua harus mencegah adanya perkawinan dini dan bukan untuk menghindarkan si pemohon dari tanggung jawab memelihara dan memberikan kesempatan untuk tumbuh kembang kepada anak. Demikian pembahasan dari kelompok Bravo. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.